Halo GB Hosana, senang sekali kita hari ini bisa bersama-sama mengikuti ibadah online di minggu pertama bulan Mei. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa mengikuti ibadah online ini, tandanya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tema bulan ini adalah The Power of the Holy Spirit. Kita akan belajar bersama-sama gimana Roh Kudus bisa membimbing kita dan diberikan kepada kita untuk menjadi pegangan kita dalam kita menjalani hari-hari ke depan yang kita tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi. Hari ini juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita menyiapkan hati kita supaya kita layak dan perjamuan kudus ini bisa menjadi berkat bagi kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan membaca satu ayat yang diambil dari Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Saya akan membacanya terlebih dahulu, diikuti dengan Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita pegang ayat ini, mari kita renungi ayat ini, supaya Roh Kudus bisa terus menuntun dan memimpin kita dalam kita menjalani hari-hari depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan penolong kepada kami, yaitu Roh Kudus, untuk kami mempunyai pegangan supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terjatuh dalam situasi apapun dan musim apapun yang sedang kami alami saat ini. Kami hanya berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan tangan Roh Kudus. Sebentar kami akan mengikuti ibadah. Kiranya kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dan kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Let's worshiping God. Shalom umat pilihan Tuhan. Wow, ada satu firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa firman Tuhan. Amin. Janji Tuhan akan berlaku buat setiap kita, umatnya Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan. Mari kita nyanyikan nyanyian kemenangan ini. Amin. Dengan penuh sukacita. Boleh semua sambil bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kuasamu Tuhan.
untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Siapkan dirimu untuk dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah di hati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
Shalom saudara, apa kabar? Sampai saat ini kita masih bergumul dalam masa pandemi yang penuh dengan tantangan dan ujian. Saya berdoa saudara tetap dikuatkan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, memberikan pengharapan, dan mampu membawa saudara kepada kemenangannya. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini sebab Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang dari sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh kami boleh melakukannya dan kami terus diperbaharui oleh firman-Mu menjadi serupa seperti Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, sepanjang bulan Mei ini kita akan banyak membahas tentang Roh Kudus. Pribadi yang hidup yang Tuhan berikan sebagai penolong buat kita semua. Penting sekali ini disampaikan dan diajarkan supaya kita menyadari bahwa saudara tidak sendiri ya dalam menjalani hidup ini. Ada Roh Kudus yang menyertai saudara ya dalam hari-hari saudara ya. Kita juga perlu mengerti bahwa ketika menerima Roh Kudus dan percaya kepadanya saudara, seharusnya kita hidup oleh Roh, berjalan dalam kuasanya, berjalan dalam pimpinannya, sehingga saudara tidak perlu lagi takut dan khawatir karena Roh yang ada pada kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Saya percaya kita semua pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang rasa takut dan khawatir itu bisa menguasai bagaimana hati dan pikiran kita. Semakin besar masalah yang kita hadapi, biasanya besar juga rasa takut dan khawatir kita. Ya. Bahkan kadang kita pernah putus asa, menyerah kepada keadaan yang seharusnya kita bangkit dan percaya bahwa Roh Kudus itu mampu memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita yang bergantung dan percaya kepadanya. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi saat ini. Kekhawatiran dan ketakutan apa yang saudara alami saat ini. Apakah itu masalah pekerjaan, usaha, sakit, penyakit, atau hubungan dalam keluarga saudara? Saya tidak tahu. Ya. Tapi satu hal saudara yang harus kita ingat, bahwa ketakutan itu bisa menjadi perangkap yang menghancurkan kehidupan kita. Ya, ketakutan itu bisa menghambat bagaimana saudara mengalami kebahagiaan yang seharusnya saudara alami. Bahkan ketakutan juga bisa menggagalkan saudara dari kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Nah saudara, mengapa saya katakan demikian? Sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum kita semua lahir, ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itu telah membuktikan bagaimana kuasa penyertaannya, telah membuktikan bagaimana kuasa kasih setianya yang memberikan kemenangan bagi umatnya yang dikasihi dan disayanginya. Saudara, Alkitab telah mencatat dalam Ulangan 20 ayat 1-4 ditulis di sana demikian. Ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Saudara, ayat ini sama juga berkata kepada kita apa saudara?
Ya, apabila engkau menghadapi banyaknya masalah, ujian dan cobaan saat ini, apakah itu pekerjaanmu, usahamu dan penyakitmu yang sangat berat yang engkau hadapi saat ini, maka apa saudara? Selanjutnya, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Luar biasa, saudara. Ya, firman Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, firman Tuhan memberitahu kepada kita supaya kita tidak boleh takut, karena Allah kita, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang menuntun kita, yang menyertai kita sepanjang perjalanan hidup anak-anaknya. Wow, luar biasa. Ini yang menjadi alasan kita. Ya, ini yang menjadi alasan kita tidak perlu takut terhadap masalah apapun dan bahaya apapun. Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, dan bukan karena kita kaya atau pintar, ya, tapi karena Allah Bapa, ya, Allah Anak dan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Saudara perhatikan ayat 3 dan 4 bilang apa di sana? Dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel, ya, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dengan maksud apa saudara? Memberikan kemenangan kepadamu. Wow, luar biasa. Firman Tuhan yang katakan sendiri buat kita pagi hari ini. Saat kita menghadapi pertempuran, saat kita menghadapi masalah, tantangan, ujian dan cobaan apapun, Tuhan hanya minta kepada kita, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Mengapa? Karena sekali lagi, Tuhan Allah, ya, apa saudara? Karena sekali lagi, Tuhan Allah yang berjalan menyertaimu. Luar biasa. Saudara percayalah, ya, Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong kita, untuk menyertai saudara, dan kuasanya sekali lagi lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Siapa yang berasal dari Allah? Ya, saudara dan saya. Ya, kita berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Artinya firman Tuhan mau tegaskan kepada kita pagi hari ini, saudara bukan manusia lemah, mudah goyah dan takut dan bimbang, karena saudara berasal dari Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Dan ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, ya, dia memberi kuasa, dia memberi kemampuan untuk mengatasi dosa, mengatasi iblis, godaan, pencobaan, kesusahan, penganiayaan, bahkan sakit apapun yang berusaha melemahkan dan menjatuhkan saudara. Amin. Saudara akan tetap menjadi pemenang, lebih dari pemenang yang mengalahkan musuh dan iblis. Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal dan diam dalam hidup saudara. Percayalah, Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin.
Haleluya. The power of Holy Spirit tidak akan membuat saudara menjadi lemah. Kuasa Roh Kudus tidak akan membuat saudara menjadi takut. Tidak akan membuat saudara menjadi gentar. Bahkan tidak akan membuat saudara gemetar karena masalah hidup ini. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada Bapa di sorga supaya memberikan penolong buat kita. Saudara, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Yesus tahu persis keadaan kita. Yesus tahu persis kemampuan kita. Kita ini adalah manusia lemah. Kita ini adalah manusia yang terbatas. Karena itu saudara, kita harus akui dengan jujur bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, bersyukurlah Roh Kudus dicurahkan buat kita saat ini. Dan kita yang percaya telah menerimanya di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus ya, dalam hidup kita sehingga setiap hari kita bisa mengalami kemenangan di dalam Dia. Pertama saudara, ya kita harus mengosongkan diri. Ya. Artinya kita harus menyediakan tempat yang selebar-lebarnya. Kita harus menyediakan tempat yang seluas-luasnya dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mata kita, dalam pendengaran kita, dalam mulut kita, dan seluruh tubuh kita kepada Roh Kudus. Untuk apa? Untuk Dia boleh mendiami, untuk Dia berkuasa dan memenuhi seluruh hidup kita. Maksudnya apa saudara? Ya, maksudnya apa? Kita harus rela melepaskan dengan sungguh-sungguh semua keterikatan kita dengan dosa. Ya, kita harus bersedia dengan sungguh-sungguh mengosongkan diri kita dari keinginan-keinginan dosa. Bahkan kita harus berani mengambil keputusan tentang dosa, bahwa dosa tidak lagi punya tempat dalam hidup kita. Amin. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi menyimpan kemarahan, sakit hati atau apapun namanya. Tetapi Roh Kudus saat ini Dia yang menjadi bos kita. Dia yang menjadi majikan kita. Dan Tuhan yang harus kita hormati dan junjung tinggi dalam hidup kita. Saya percaya. Saya percaya, saudara, ketika kita mengosongkan diri dari segala keinginan-keinginan dosa, dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan memberi ruang kepada Roh Kudus, kuasanya akan bekerja atas kita. Kuasanya akan bekerja atas keluarga saudara. Kuasanya akan bekerja bagi gerejanya. Kuasanya akan bekerja bagi kita semua. Amin. Seperti yang dialami oleh seorang janda dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saudara, diceritakan di sana dalam kisah ini. Ada seorang janda yang menceritakan nasibnya kepada Elisa. Dia katakan penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anaknya menjadi budaknya. Lalu Elisa bertanya kepadanya di ayat yang kedua, apa yang kau punya di rumah? Ya, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu,
bejana-bejana kosong. Apa saudara? Ya, bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Luar biasa, saudara. Perempuan janda itu mengalami mujizat dalam hidupnya. Elisa memerintahkan kepada janda itu membawa bejana-bejana yang kosong. Demikian juga saat ini Tuhan memerintahkan kepada kita, bawa bejana-bejana yang kosong, yaitu hidupmu untuk diisi dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Dia berdaulat atas hidupmu. Maka minyak itu akan terus mengalir, memenuhi hidup saudara, memenuhi hidup kita semua, dan kita akan mengalami bagaimana kuasa mujizatnya. Amin. Haleluya. Saudara, janganlah takut. Ya. Janganlah khawatir dengan keadaan saudara saat ini. Datang kepada Tuhan sebagai bejana yang kosong untuk diisi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Maka Tuhan sendiri yang akan membebaskan saudara dari ketakutan, dari kekhawatiran dalam menjalani hidup ini. Saudara mau? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, sebagai bejana-bejana yang kosong untuk diisi oleh Dia, dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Dia berkuasa atas kita. Ini yang pertama. Kosongkan dirimu dari segala keinginan-keinginan dosa. Dan biarkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, memimpin hidupmu, mengatur hidupmu, berkuasa atasmu. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita bisa mengalami kemenangan dan kuasa mujizatnya. Saudara, mari kita mau belajar dari kisah Elia dan janda Sarfat. Ya, janda di Sarfat ini. Ini masih cerita perempuan janda juga, ya saudara. Ya. Jadi jangan berkecil hati ya saudara. Perempuan janda itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16 saudara dikisahkan di sana tentang abdi Allah yaitu Elia yang meminta sepotong roti kepada janda di Sarfat. Perempuan janda itu bilang sama Elia begini saudara, dikatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan
beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Elia dan janda di Sarfat ini? Ya. Janda di Sarfat ini telah belajar bagaimana dia menundukkan diri dan taat kepada abdi Allah Elia. Sekalipun menurut logikanya saudara, ya, tepung dan minyak yang dimilikinya itu tidak mungkin cukup untuk berbagi dengan Elia. Sampai-sampai saudara, ya, dia berkata apa kepada Elia? Ya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya, saudara perhatikan di sini. Ya, dia bawa-bawa nama Tuhan, saudara. Ya, maksudnya perempuan ini mau kasih tahu sama Elia sungguh-sungguh. Dia nggak bohong, dia jujur, dia katakan apa adanya. Bahwa dia juga adalah orang yang hidup di dalam kekurangan, gak punya apa-apa lagi. Bahkan dia katakan apa saudara? Ya, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, betapa sungguh memprihatinkan keadaan perempuan janda di Sarfat itu. Saya percaya keadaannya jauh lebih buruk daripada saudara. Perempuan ini hanya tinggal segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Cukup untuk sekali makan dengan anaknya. Lalu dia nggak punya apa-apa lagi. Tapi satu hal yang luar biasa di dalam kekurangannya, di dalam kemiskinannya, dia belajar menundukkan diri dan taat kepada suara abdi Allah. Saudara, mari kita mau belajar menundukkan diri kita. Kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi orang yang taat dan setia sekalipun keadaan yang kita alami saat ini. Keadaan yang rasanya tidak mungkin untuk kita bisa melakukan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kita mau belajar lewat perempuan janda Sarfat ini. Elia berkata apa saudara? Dia katakan, janganlah takut, buatlah lebih dahulu bagiku. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Apa responnya perempuan itu saudara? Ya, kurang ajar nih hamba Tuhan. Ya, sudah dikasih tahu saya kekurangan, nggak punya apa-apa. Dia tetap ngotot. Minta dibikinin roti. Gak tahu diri nih hamba Tuhan ini. Seperti itukah saudara responnya? Bersungut-sungutkah ia? Menolakkah ia? Berbantah-bantahankah ia? Saudara, dia tidak memakai apa yang ada di dalam logika dan pikirannya. Tetapi dia memakai ketaatan dan iman kepada Tuhan. Tidak saudara. Kita lihat di sini. Perempuan itu pergi dan dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan lewat Elia. Dan inilah yang disebut dengan penundukan diri dan taat kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi orang lain itu dapat kita lakukan. Apa yang tidak sanggup bagi orang lain itu dapat kita kerjakan. Karena roh yang ada pada kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. The power of Holy Spirit. Bagaimana kita mengalami kuasanya. Kita perlu mengosongkan diri kita dari segala keinginan-keinginan dosa. Dan memberi tempat kepada Roh Kudus berkuasa atas kita. Dan tundukkan diri kepadanya. Ya, kita belajar bagaimana menundukkan diri kita kepadanya. Untuk kita belajar menjadi orang yang taat dan setia kepada setiap perintahnya dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Saudara bersama dengan keluarga di rumah. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus.
Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Ajar kami terus Tuhan untuk boleh mengosongkan diri kami. Untuk kami sungguh-sungguh mematikan bagaimana kuasa dosa dalam diri kami. Kami boleh memberi tempat yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada Roh Kudus. Untuk mengisi dan memenuhi hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, itu seturut dengan kehendak-Mu. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apakah saudara bersama keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggur? Mari kita mengangkat roti kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mau mengucap syukur dan berdoa buat pengorbanan tubuh dan darah Kristus Tuhan Yesus kita. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, perjamuan kudus pagi ini. Telah mengingatkan kami kembali akan pengorbanan tubuh dan darah-Mu yang suci. Betapa sungguh Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kami umat-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Dengan mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Untuk terus diperbaharui menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam tutur kata kami, dalam tingkah laku kami dan perbuatan kami. Tuhan, saat ini ajar kami juga untuk boleh tetap setia memberikan persembahan dan persepuluhan. Semua ini adalah milik dan kepunyaan-Mu. Dan kami mempersembahkan yang terbaik kepadamu sebagai rasa syukur dan taat kami atas segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saat ini biarlah kita tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya. Dan terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Bagi Dia yang memerintah, yang layak